Oke, jadi kenapa kita perlu jadi konten kreator di era sekarang, teman-teman? Pertama, kalau kita lihat ya data dari CSIS, Indobarometer, Kompas itu menunjukkan sekarang masalah utama kita anak-anak muda itu adalah terbatasnya lapangan kerja. 25,5% survei CSIS menunjukkan demikian. Nah, di sisi lain sekarang penetrasi teknologi itu luar biasa sekali. Barusan bulan lalu We Are Social Hotsuite itu rilis data. Kurang lebih sekarang sudah 202,6 juta orang Indonesia pakai akses internet, sekitar 73,7%. Dan itu meningkat sekitar 27 juta, 15% dalam 1 tahun terakhir ya. Dan ini gambaran ya, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ya. Jadi sekarang itu kita mengalami percepatan transformasi digital yang itu juga diakselerasi karena pandemi COVID-19 ya. Jadi data dari penelitian McKinsey dan lain sebagainya juga menunjukkan ya mulai layanan streaming, sosial media, messenger itu mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, kita di teman-teman PKS itu melihat itu bisa sekarang kan kita masuk era gig ekonomi ya. Kita anak-anak muda itu kan milenial Gen Z lebih suka flexible hours ya kalau bekerja. Kita suka di lingkungan kerja yang nggak terlalu kaku, yang jamnya itu bisa fleksibel atau mungkin kita kenal dengan gigs ekonomi. Nah, di sisi lain ini menjadi satu hal yang kompatibel begitu. Ada masalah terbatasnya lapangan kerja. Di sisi lain, sekarang kita anak-anak muda itu suka banget sama gigs ekonomi. Kita mau kerja pagi bisa, siang bisa, malam bisa, senyaman kita ya. Mau kerja kita tinggal kerja aja dan kita bisa akhirnya menghasilkan karya, menginspirasi dan memberikan dampak. Nah, saya mau masuk ke beberapa hal dalam konteks ini, kawan-kawan. Pertama akan saya singkat aja masuk pengalaman saya pribadi ya, mencoba untuk bagaimana bisa menggunakan tadi media channel ya dalam memberikan inspirasi yang akhirnya saya bersyukur tanpa saya sadari ya berbagai aktivitas itu memberikan kesempatan saya memberikan inspirasi di berbagai negara di dunia, bahkan lebih dari 15 negara, dan ini pengalaman kami ketika berbagi di salah satu stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia ketika itu. As a medical doctor, I say it should not happen, and I must do something. We still have a big job to do. Nah, tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman, jangan terjebak untuk impress people, tapi fokuslah to impact. Jadi kita berpikir menggunakan media channel itu sebagai tools yang bisa kita pakai untuk meluaskan kebermanfaatan keilmuan kita, untuk memberikan dampak yang lebih luas dari berbagai kegiatan kebaikan sosial kita, ataupun ketika kita punya bisnis ya, bagaimana akhirnya bisa make money lebih besar dari platform-platform yang kita kembangkan. Jadi kalau saya sebut jadilah konten kreator yang low profile, high profit, high impact ya. Jadi jangan kebanyakan mungkin high profile, low profit, low impact ya. So turn your content into impact and profitnya. Kita mulai dari teman-teman bisa coba buka Google, ketik nama kawan-kawan semua atau konten yang teman-teman sudah buat ya. Di situ kan kita bisa melihat bagaimana kita akhirnya bisa membangun atau melihat ya sekarang sudah sejauh mana kita berperan dalam konteks tadi memberikan kebermanfaatan lewat media channel atau sebagai konten kreator. Sekarang itu too much information, terlalu banyak informasi di luar sana ya. Bayangkan ada 270 tadi pengguna 202 ya juta pengguna internet, lalu sudah contoh TikTok aja sudah terakhir itu sekitar 6 bulan lalu sudah 1,5 miliar penggunanya dan meningkat terus. Sehingga sekarang itu banyak sekali informasi ya di berbagai media sosial yang ada. Nah, gimana strateginya? Pertama, teman-teman, menurut saya yang paling penting adalah bangun karakter. Itu penting. Jadi kita harus punya differentiation, uniqueness gitu. Jadi bayangkan di antara lebih dari 7 miliar orang di muka bumi, apa sih yang membuat orang akhirnya menoleh untuk melihat kita dibandingkan berbagai konten-konten yang lainnya. Nah, di situ saya percaya soal karakter. Bedakan antara pesan dengan pengirim pesan ya, message dengan messenger. Jadi tetap kita harus menjadi messenger yang punya karakter yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, saya termasuk orang yang betul-betul percaya tentang story ya, dan menyampaikan story dalam berbagai inisiatif ya. Dan kami ingin menyontohkan bagaimana kami menggunakan media channel untuk menolong orang, memberikan dampak ya. Contoh ada salah satu inisiatif kami namanya Siapa Peduli, teman-teman.
2 pekan lalu kami bantu salah seorang pasien di Kalimantan Selatan. Dia seorang anak, Alika namanya, sakit jantung, butuh biaya operasi. Dengan platform kami, media channel yang kami miliki, dalam waktu singkat ya, 1 hari, 2 hari kami bisa mengumpulkan uang yang belasan juta, puluhan juta untuk membantu beliau. Ada pasien kami dulu di Abi namanya. Ini dengan platform media channel kami bisa mengumpulkan 80 juta lebih, 88 juta untuk membantu beliau. Lalu ada juga di sekitar rumah saya itu, di daerah Batu, salah seorang anak sakit buta waktu itu dan lain sebagainya, pendarahan otak, dan dengan platform kami terkumpul 40 juta. Jadi lihatlah media channel bukan hanya tempat ya kita mencapai ego untuk mencapai popularitas, tapi lihatlah dia sebagai tools gitu. Kita bisa memberikan kebermanfaatan lebih ya. Dengan teman-teman punya media channel dan kemampuan membuat konten, akan banyak orang-orang yang bisa teman-teman bantu di luar sana, akan banyak masalah yang bisa teman-teman selesaikan sebagai konten kreator kawan-kawan. Dan ini gambaran sudah ribuan pasien terbantu lewat platform kami dengan pendekatan sosial media, digital campaign, dan kami kombinasikan dengan the power of volunteerism. Sehingga teman-teman perlu punya visi yang kuat ya dalam menjadi konten kreator tersebut. Jadi, nah yang kedua story ya. Jadi saya tuh ikut pelatihan di Inggris, di Amerika, di berbagai negara. Story itu penting. Saya kasih contoh gimana kami mencoba menceritakan misi kami ya tentang story ya. Jadi setiap inisiatif itu, contoh ketika Siapa Peduli nih. Ini true story. Jadi saya tuh lagi magang di rumah sakit, saya jaga UGD malam hari. Tiba-tiba saya terima pasien awal nikmah. Saya waktu itu di rumah sakit, saya posting di Facebook saya. Nah akhirnya besoknya banyak yang membantu. Saya ingat terkumpul belasan juta untuk membantu anak yatim piatu ini yang dia butuh biaya operasi untuk karena patah tulang paha. Dan alhamdulillah sejak itu kami terinspirasi untuk menggunakan ya media channel untuk membantu masyarakat untuk bisa memberikan dampak lebih. Jadi start with a story ya. Story itu penting karena orang bisa merasakan misi kita ya, ketulusan kita dalam mencapai itu. Jadi betul-betul ada sebuah story behind innovation, story behind content begitu. Terus kedua adalah kalau kita bicara tadi ya, be influencer let's say. Apa sih influencer itu? Ketika there is someone who has the decision of others because of his her authority, knowledge, position, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menyebut atau yang menjadi influencer itu kita akan mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang untuk apa? Bukan hanya mengendorse produk ya. Jadi lebih dari itu. Bukan hanya menginfluence orang untuk membeli satu produk, tapi kita bisa menginfluence orang untuk mengubah orang-orang yang pesimis jadi optimis, orang-orang yang egois jadi peduli begitu. Kita bisa menggerakkan orang untuk akhirnya berbuat kebaikan. Kita bisa menggerakkan orang lewat media channel kita untuk membantu menyelesaikan masalah di Indonesia. Termasuk tadi kalau kita punya bisnis pun kita bisa mempengaruhi orang untuk bagaimana dia akhirnya menggunakan produk service yang kita miliki. Nah kalau saya mungkin nanti akan masuk ke sana. Itu yang penting ya. Jadi kedua adalah dan ketiga rekomendasi dari influencer itu. Nah contoh ini saya kasih contoh storytelling kami dalam konteks membangun konten ya. Let me tell you a true story of a 3-year-old girl, Hairunisa. She was the daughter of a garbage scavenger named Supriyon who only get income $1 a day. Every day she followed her father looking for garbage, and finally 5 June 2005 she died in the garbage collection. As a medical doctor, I said it shouldn't happen and I must do something. Jadi saya percaya banget tentang yang namanya story ya tadi ya, dalam memberikan sebuah pesan. Nah, teman-teman bisa membangun mulai dari berbagai media channel ya. Jadi kalau kita mulai dari YouTube, lalu bisa Facebook ya, Twitter dengan berbagai karakteristiknya ya, termasuk TikTok ya. Saya baru buat TikTok sekitar bulan lalu setelah didapat saya dari salah satu kawan, dan ternyata luar biasa. Satu konten yang kami sampaikan di situ ya, itu bisa menjangkau ratusan ribu orang dalam waktu singkat sehingga memberikan inspirasi yang lebih luas di masyarakat sana. Nah, yang nggak kalah penting buat kawan-kawan semua adalah gimana punya konten strategi sehingga apa yang dilakukan itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Saya kasih contoh konten-konten yang kami coba bangun. Few second. Jadi contoh ketika kita mampu mendesain konten dengan baik ya, satu konten itu bisa menjangkau sampai 4 juta orang tanpa kita harus mengeluarkan kos sama sekali. Kita bisa menjangkau sampai 900.000 orang ya. Jadi itu keywordnya adalah gimana creativity kita, strategi kita sama tim untuk mendesain konten yang betul-betul bisa
Rich ya, dan nggak usah takut melakukan kesalahan ya. Jadi content creator itu bagi saya adalah orang yang berani melakukan kesalahan dan tidak takut untuk mengulanginya begitu. Karena dengan begitu kita akan terus belajar ya. Karena membuat konten itu kan akhirnya mendapatkan feedback dari masyarakat, terus kita belajar dan lain sebagainya kawan-kawan. Nah, yang penting juga adalah teman-teman bisa tadi ya punya positioning yang clear. Jadi brand positioning itu penting untuk membuat teman-teman bisa punya efektivitas ya. Nah, few second. Nah, kalau teman-teman bicara masalah bisnis, misalkan teman-teman punya usaha inisiatif sosial ya. Sebagai content creator itu kita bisa melakukan banyak hal di bidang channel, program, konten, activation, promotion dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan content creator itu penting untuk kita tadi memberikan dampak yang luas di masyarakat dalam konteks tersebut. Oke. Dan saya kasih contoh salah satu konten kami yang kami kerjakan dengan mitra kami di Inggris. Kami mencoba menjelaskan program kami tanpa harus mengatakan definisi dari program kami itu apa. Tapi kami masuk ke customer perspektif untuk akhirnya bercerita tentang value apa yang kami deliver. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Medika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Medika. Oke, itu sedikit gambaran salah satu contoh konten. Sebetulnya ada banyak sekali brand ya, perusahaan, produk yang akhirnya bekerja sama dengan kami, tapi tentunya tidak bisa kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Tapi saya mau kasih satu pesan buat kawan-kawan semua, kuncinya adalah di diferensiasi ya. Pembeda bagaimana kita mampu punya positioning yang clear begitu kepada diri kita, kepada konten kita, sehingga kita mampu mendeliver ya pesan-pesan kebermanfaatan dengan positioning yang clear. Dan kalau saya mungkin dalam konteks ini juga ingin memberikan sedikit gambaran ya, pesan kepada teman-teman bahwa Content Creator Academy ini kami buat ya di PKS dalam rangka satu tadi ya, bagaimana bisa membantu atau sebagai bentuk komitmen ya, kontribusi pengorbanan dan dedikasi nyata dari PKS Muda untuk membantu teman-teman menjadi content creator sehingga bisa menginspirasi, memberikan dampak, termasuk menghasilkan uang ya lewat konten-konten yang sudah dihasilkan. Dan lebih dari itu, kita juga membentuk namanya Millennial Influencer Community untuk memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatan dari inisiatif Content Creator Academy yang telah dibuat ini. Dan saya pribadi berharap sebetulnya ya, dan yakin optimis teman-teman di kemudian hari bisa menghasilkan konten-konten yang mempersatukan kita, ya, lalu membangun kepedulian sesama di antara kita, termasuk menyebarkan kasih sayang ya di antara masyarakat kita, sehingga memberikan inspirasi yang hangat, sejuk, dan betul-betul bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Oleh karena itu pesan ya terakhir dari saya buat kawan-kawan semua adalah jadilah konten kreator ya, yang menggunakan konten untuk memberikan kebermanfaatan di masyarakat ya. Gunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Jamal atas materinya yang sangat menarik dan sangat memberikan pencerahan.
Jadi mulai sekarang sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja di chat atau di Q&A. Saya tunggu, silahkan yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, saya mau ada beberapa kata-kata mutiara nih yang tadi disampaikan oleh Dr. Jamal. Salah satunya yang membuat saya sedikit tertampar adalah bagaimana kita itu hidup atau membuat konten atau hidup in general ya, nggak melulu soal how about to impress people, tapi gimana kita mengimpact people gitu. Dan tadi sempat disinggung sedikit, kalau mau tahu seberapa banyak kita sudah bisa mengimpact people adalah dengan cara membuka Google dan mengetik nama kita sendiri. Lalu di situ kita bisa lihat sudah sebermanfaat apa sih kita kepada masyarakat gitu. Pertanyaannya sudah mulai masuk nih. Yang pertama, saya bacakan dulu dari Billy Priyatama Fauzi. Pak Dokter, bagaimana kita bisa tahu personal branding kita sendiri? Oke, jadi kalau oke langsung saya jawab ya. Thank you. Jadi personal apa sih personal brand itu teman-teman ya? Jadi kalau kita bicara produk are made in the factory, brand are created in the mind ya. Jadi kalau kita bicara your brand ya, itu adalah perception or emotion maintained by somebody other than you that describe the total of experience of having relationship with you. Jadi kalau kita lihat artinya begini, branding itu ada pandangan persepsi orang terhadap kita. Yang itu persepsi atau emosi orang terhadap kita yang itu dihasilkan dari semua total experience yang mereka alami tentang kita begitu. Baik dari apa yang kita ucapkan dulu, keputusan yang kita ambil, mungkin dia dengar dari temannya tentang kita, atau dia membaca di koran tentang kita, atau mungkin dia melihat langsung tentang kita. Nah, itu terakumulasi membentuk sebuah brand di masyarakat. Nah, kalau menurut saya sih yang paling penting teman-teman mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi me time, tanya sebenarnya kita ingin, tapi jangan juga menjadi tidak sesuai ya. Jadi otentik sesuatu yang otentik itu menjadi penting sekarang. Ya apa adanya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan kita. Itu kan membuat kita lebih nyaman begitu. Dalam konteks tadi menghubungkan sebetulnya media channel dengan sesuatu yang memang kita ingin lakukan. Contoh saya pribadi ya, saya suka inspirasi sejak dulu. Jadi akhirnya ketika buat konten itu nggak ada beban. Waktu di kantor lagi santai ya, ada senggang, saya biasa kadang-kadang ajak tim video langsung ke ruang rapat, langsung buat konten saat itu juga. Atau ketika saya lagi ngisi di satu acara ya, itu langsung aligning. Jadi kita nggak semacam menjadi palsu ya dengan menghadirkan konten-konten yang sebenarnya bukan daily activity kita begitu. Tapi ketika konten itu atau brand tadi ya, itu sesuatu yang genuine. Yang contoh kami pribadi tadi satu inspirasi. Jadi akhirnya kita menikmati. Buat konten itu nggak berasa beban karena memang hobi untuk menginspirasi kan. Akhirnya kita menikmati proses itu. Terus membuat konten kami untuk tadi ya membantu pasien ya. Gimana kami mengangkat kisah orang yang dia butuh bantuan lalu menggerakkan orang lain untuk membantu mereka. Itu salah satu. Kedua, sehingga kalau saya boleh masuk ke 3 poin. 1, teman-teman tadi kenali diri sendiri, apa yang teman-teman inginkan. Lalu tadi ya, mulai menggunakan media channel, atau tadi lalu kedua, menghubungkan ya karya-karya konten-konten yang dibuat dengan visi yang mau dicapai. Sehingga konten itu mempercepat kita mencapai visi. Lihatlah media channel itu sebagai tools yang bisa teman-teman pakai untuk akselerasi apa yang teman-teman ingin capai. Contoh, let's say teman-teman ingin bangun bisnis. Bisa kok kita dengan konten kita bisa make a lot of money untuk mengenalkan produk kita sendiri. Bisa juga tadi kalau teman-teman ingin, let's say memberikan apa ya, let's say ada yang mungkin ingin berkarir di politik, bisa juga menggunakan konten untuk menginspirasi mungkin di dunia politik dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya hal yang pertama mulai dari diri kita, lalu kedua aligning ya, menyelaraskan konten kita, media channel kita dengan visi yang mau kita capai. Dan yang ketiga, saya punya satu pesan yang penting banget ini sebagai content creator ya. Jadi jangan terjebak pada penilaian orang terhadap kita. Itu penting. Jadi pujian, hinaan ya, penghargaan, cacian semuanya akan hilang. Tetapi dampak nyata yang kita berikan akan terhadir di tengah-tengah masyarakat. Saya itu sangat yakin orang nggak peduli apa yang kita katakan, tapi dia lebih peduli pada apa yang kita kerjakan ya, kontribusikan begitu. Sehingga dalam hal ini penting buat teman-teman itu, kalau saya katakan dalam diri saya itu
saya tuh termasuk yang masa bodoh, jadi nggak peduli apa yang orang katakan, jadi tetapi lebih fokus pada apa yang kita ucapkan. Kalau kita terganggu dengan semua ucapan ini ya orang lain ya, itu seperti kita membuat pagar-pagar gitu, yang membuat kita akhirnya nggak bisa tenang. Bayangin teman-teman upload satu konten dikomentarin 1000 orang, ya kan ya, yang semuanya berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman bisa relax ya, melihat itu fokus ke value, tidak terlalu terjebak tadi ya, sehingga keywordnya di sana. Jadi masa bodoh itu nggak peduli. Tapi kita peduli pada hal yang pantas kita pedulikan, apa misi kita, ridho Tuhan atas apa yang kita lakukan, kebenaran apa yang kita lakukan, lalu dampak kebermanfaatan, legacy yang kita bangun, ya itu menjadi hal yang penting. Sehingga dalam konteks nomor 3 ini saya mau bilang harus punya mindset yang tepat sebagai seorang content creator. Jadi mindsetnya itu harus betul-betul clear, value-nya kuat, sehingga tidak terjebak juga untuk pansos ya, atau nggak merasa fear of missing out. Nggak merasa kalau nggak upload konten, kalau lagi nggak pingin upload konten sih saya nggak upload aja 2 minggu, 1 bulan. Kalau lagi pingin ya udah kita gunakan itu, sehingga kita benar-benar mampu menggunakannya dengan baik, bijak, lalu menjadi bagian ya dari orang yang akhirnya memberikan perubahan besar di masyarakat gitu. Sehingga value, don't be proud with your content but focus on the problem that you want to solve, termasuk impress and impact ya, itu penting banget buat kita jadikan orientasi kita ke depan ya. Sehingga tapi satu hal yang saya syukuri dengan jadi content creator itu, kita bisa merasa meluaskan dampak ya. Kalau dulu saya ingat ketika awal memulai itu, mungkin ketika kita membuat karya dilihat 600 orang, 300 orang begitu. Sekarang sekali buat karya bisa ratusan ribu, jutaan orang yang melihat ya. Sehingga kita pun ada rasa syukur karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menginspirasi jauh lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih Mbak Iza. Semoga bisa menjawab ya. Dan Mas Billy yang tadi bertanya. Iya, alhamdulillah sudah dijawab pertanyaannya. Dan luar biasanya lagi, dari 22 pertanyaan ini, hampir 90%-nya sudah terjawab dengan satu pertanyaan tadi. Jadi satu pertanyaan tadi, walaupun pertanyaannya satu, tapi jawabannya banyak. Jadi sudah banyak yang bisa terjawab nih. Tapi karena masih ada waktu, saya mau ada satu penanya lagi, mungkin yang bisa dijawab. Yang ini menurut saya agak unik. Sebentar. Nah, ini dari Maya, yang menanyakan bagaimana menyiapkan mental kita ketika kita telah menjadi content creator yang terkenal, lalu harus siap dengan kehidupan pribadi yang terekspos. Mungkin di sini maksudnya juga bukan sekedar kita pribadi, mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman kita yang mungkin merasa kurang nyaman kalau tiba-tiba harus ikut terekspos gitu. Karena kita. Iya. Oke, very good ya. Jadi itu mungkin dampak ya ketika buat konten tadi kan orang mempersepsikan akhirnya kita punya banyak follower di media sosial, yang mungkin orang persepsikan popularitas meningkat ya, yang akhirnya banyak orang menoleh ya untuk melihat apa yang kita lakukan. Nah, di situ saya pikir teman-teman punya tanggung jawab moral malah. Satu, ketika sudah dikenal publik itu beban tanggung jawab moralnya lebih besar dalam hal itu ya, untuk memberikan keteladanan atau tadi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tetap kita harus menjaga ya. Artinya ketika tadi ada hal yang tidak baik yang kita lakukan, itu ternyata bisa menggerakkan atau mungkin bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama begitu. Jadi satu teladan kita itu lebih baik dibandingkan 1000 ucapan. Nah, kedua, dalam konteks tadi sebetulnya teman-teman bisa memilih kok. Nggak harus juga memberikan exposure yang berlebihan kepada keluarga. Jadi kita tetap bisa memilih pada hal mana yang kita mau berikan expose, pada hal mana yang kita merasa kita tidak perlu memberikan expose. Saya pikir itu personal decision ya, soal planning kita ke depan. Nah, yang ketiga, yang penting soal mindset of value ini, teman-teman seperti ikut CCA ini kan salah satu positifnya, nanti bisa belajar ke Mas Hasan, let's say, Mas Afi'i, ya, Mas Dodi. Saya yakin mungkin ada pengalaman ya, pernah dikomentar oleh netizen, pernah mungkin juga ada yang dalam tanda kutip ya, maksudnya di antara berbagai konten kreator yang nanti kayak kita hadirkan ada puluhan, itu ada pengalaman-pengalaman yang bervariasi, sehingga teman-teman bisa belajar di sana, kan di situ mereka bisa menjadi mentor kawan-kawan. Terus akhirnya kita bisa belajar secara langsung kepada mereka, dan itu penting sekali ya. Mindset ini kan less visible, more powerful, tapi lebih susah dirubah begitu. Sehingga dengan CCA ini, harapannya teman-teman bisa mendapatkan sebuah mindset dan bisa belajar langsung. Apapun yang saya lakukan dalam hidup ini, kawan-kawan, saya selalu punya mentor yang saya membantu ya. Dulu saya ketika ingin buat karya ilmiah, penelitian, saya punya satu mentor yang itu mengajarkan saya. Termasuk ketika saya running program sosial pun demikian. Entrepreneur pun demikian. Ketika masuk ke dunia politik pun
demikian. Nah, dengan adanya mentor itu dia bisa memberikan pengalaman dia, karena kita nggak punya cukup waktu untuk merasakan semua kesalahan itu sendiri, dan kita bisa belajar dari kesalahan mentor-mentor kita, termasuk dia bisa memberikan secret sauce ya, uniqueness, kunci keberhasilan dia dalam membangun konten. Saya yakin di situ ada kedisiplinan dia, lalu ada betul-betul karakter ya, pesan yang dia mau bangun di sana. Dan yang keempat, kita juga harus tadi, kalau saya itu ingin sampaikan, membangun harmoni sebetulnya antara tugas kita sebagai content creation dengan family ya, dengan keluarga itu. Sehingga dalam konteks itu, di mana kita bisa mengajak juga mungkin keluarga kita memberikan pesan-pesan yang positif lewat konten-konten yang dihasilkan. Itu mungkin sedikit Mbak Iza. Dan yang kelima, jangan khawatir tadi ya. Kalau misalnya teman-teman, saya tuh punya prinsip begini. Kalau ada yang menghinamu, bekerja keraslah, sampai orang yang menghinamu tanya, ada lowongan kerja nggak gitu ya. Terus yang kedua, saya juga tanamkan ya, nyinyirmu motivasiku begitu. Jadi kalau ada yang kritik itu kita muhasabah, tapi itu menjadi motivasi buat kita menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Dan jangan sampai tadi, mungkin menyambung ke pertanyaan ini bagus banget ya, jangan sampai kita sacrifice family ataupun value ya dari family untuk menghasilkan sebuah konten ya. Jadi kalau penasihatnya guru saya itu betul-betul yang kita punya ini kan nama baik, dan menjadi content creator tetap kita harus menjaga nama baik lewat value konten-konten yang kita deliver. Karena bayangkan teman-teman, setelah kita nggak ada ya, mungkin konten-konten kita akan terus bertebaran di luar sana. Bisa kebayang nggak? Kalau ada konten kita yang baik, yang akhirnya bisa menginspirasi belasan juta, puluhan juta orang, ya, berapa amal jariah yang bisa mengalir. Di sisi lain, ketika ada konten kita yang tidak baik, yang akhirnya mempengaruhi orang melakukan hal yang tidak baik pula misalkan, itu kan tentunya akan menjadi beban buat kita di kemudian hari. Jadi setiap saya upload di konten itu, kita bukan hanya berpikir, jangan juga berpikir ya respon netizen saja, tapi cobalah berpikir jauh ke depan ya, bahwa ini sesuatu yang dunia maya, yang mungkin konten jejak digital akan terus ada dan akan terus bertebaran di luar sana. Sehingga berpikir 2-3 kali dulu kita sebelum upload konten yang tak pantas, baik, dan nggak akan kita sesali di kemudian hari. Ya. Sehingga di situ wisdom kita sebagai content creator sangat penting sekali untuk mempertahankan value dan nilai yang mau kita capai. Terima kasih, Mbak Iza. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat menginspirasi sekali. Dan mungkin ini masih ada 2 menit lagi sebelum akhir dari waktu tanya jawab. Ini mungkin ada sedikit yang penanya yang menurut saya ini agak bagus ya. Jadi dari Abdul Romsi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gamal. Saya satu-satunya di desa saya yang alhamdulillah sudah bisa keliling dunia karena saya jadi HR spesialis di perusahaan pesiar USA. Saya ingin menginspirasi banyak anak-anak desa, tetapi saya sendiri untuk create video itu sendirian dan di desa juga. Jadi saya bingung mau buat apa dan harus mulai dari mana. Mohon inspirasinya Dr. Gamal. Alhamdulillah saya juga sudah buat sekolah gratis untuk masyarakat. Tapi saya ingin terjun juga ke dunia digitalnya. Tolong dikasih solusinya Dr. Gamal. Thank you a million and I love PKS like do tomorrow. Mungkin bisa dijawab sedikit saja. Iya, thank you Mbak Iza pertanyaannya. Ini poin bagus ya. Jadi ada banyak saya yakin tipikal tim ataupun strategi membangun konten ya. Saya termasuk orang yang jujur nggak bisa desain, nggak bisa video, termasuk memahami bahwa banyak orang punya potensi yang lebih hebat. Saya yakin ya, creativity ya, innovation is team sport. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim ya. Jadi creativity ya, content is not a single breakthrough, bukanlah terobosan seorang diri. Sehingga saya percaya membangun tim bersama-sama dengan tim itu bisa membantu kita mengisi kekosongan ya. Jadi cari profesional soulmate yang bisa membersamai kita untuk mencapai misi lewat konten yang mau kita bangun ya, sehingga bisa memberikan kebermanfaatan lebih. Mungkin itu sedikit dari saya buat kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan, dan saya mungkin ingin memberikan pesan terakhir ya buat teman-teman semua dalam konteks bagaimana kita tadi membangun konten yang bisa memberikan kebermanfaatan lebih ya. Jadi bayangkan ya, dengan konten ini teman-teman bisa meluaskan dampak, bisa menjangkau lebih banyak orang ya, bisa membuat orang-orang yang enggan berbuat baik menjadi berbuat baik ya, dan itu bisa menjadi salah satu peluang kita untuk memberikan kebermanfaatan yang jauh di luar sana. Jadi orang nggak peduli kok seberapa banyak follower kita, orang nggak peduli juga seberapa banyak like di postingan kita, tapi yang mereka pedulikan apakah kehadiran konten-konten kita tadi bisa memberikan manfaat
untuk mereka di luar sana. Dan terima kasih nih buat Mas Hasan ya yang sudah hadir juga, inspirasi kita semua. Beliau sangat, bagi saya, role model ya buat kita untuk memberikan konten yang memberikan kebermanfaatan besar buat orang-orang di luar sana. Terima kasih kawan-kawan semua. Dan terakhir satu lagi, nggak usah khawatir ketika memulai ya. Nanti pasti akan teman-teman mengalami fase dihina, dikritik, dicaci, dimaki dengan sangat sadis. Nggak usah khawatir teman-teman, bukan orang yang merasakan itu sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka menjadikan ya hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka bekerja 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Oleh karena itu, janganlah jadi haters dan lovers, tapi jadilah director of change yang menggunakan media sosial, menggunakan teknologi digital, dan menggunakan konten untuk menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.